Kembali lagi di channel saya, Aditya Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1. Bab 2. Teladan mulia Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Untuk yang di kelas 4 yang akan dipelajari ada 5. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Quddus, yang keempat As-Salam, dan yang kelima Al-Mu'min. Allah SWT memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau indah. Cara mengenal Allah SWT dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintah untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Dalam ayat Al-A'raf ayat 180 dan terjemahnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Lima Asmaul Husna dan artinya. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik artinya Maharaja. Al-Malik adalah salah satu nama Allah SWT yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah SWT sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah SWT yang maha kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah SWT memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Allah SWT mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang didolimi, membalas orang yang dolim, mengayakan orang miskin, mencukupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang sakit, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah SWT menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Kita ulangi sekali lagi. Al-Malik adalah salah satu nama Allah SWT yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah SWT sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah SWT yang maha kaya dan pemberi rezeki. Jika anak-anak semua sudah paham, mari kita lanjut yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz artinya
Maha Mulia. Allah Maha Mulia. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zat-Nya. Allah SWT mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Maka, sungguh benar bahwa Allah SWT adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi, yang tidak satu pun makhluknya mampu menggapai ketinggian zat-Nya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah SWT pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmat-Nya. Apakah anak-anak sudah paham Asmaul Husna Al-Aziz? Kita ulang. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zat-Nya. Allah SWT mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Bagaimana anak? Sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjut yang ketiga. Al-Quddus. Al-Quddus memiliki arti bahwa Allah SWT adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah SWT adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah SWT maha suci dari keserupaan makhluk dengannya, dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah SWT terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Yang keempat, As-Salam. As-Salam berarti Allah SWT maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Allah SWT memberi keselamatan pada hamba-hambanya. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah SWT adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Kedamaian berarti padamnya api permusuhan yang disertai dengan tertanamnya kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Al-Mu'min, maha memelihara keamanan. Allah maha memelihara keamanan. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya, sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah SWT memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa.
Allah SWT menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Allah SWT memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak bisa paham dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Saya akhiri.